Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk datang hari ini, datang ke gereja untuk bisa sama-sama beribadah, memuliakan nama Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita akan siapkan hati kita untuk beribadah dan kita akan berdoa untuk masuk dalam ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Mari kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus pada minggu ini datang daripada Allah yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk datang menghampiri akan Engkau Tuhan. Setelah seminggu kami telah melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Dan pada minggu yang indah ini Engkau telah kumpulkan kami kembali bersama saudara-saudara seiman kami untuk menghampiri akan Engkau, menghampiri kekudusan-Mu, menghampiri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus melayakkan kami untuk menghampiri akan Engkau Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Biarlah seluruh pikiran kami, kehendak kami, semua hanya tertuju kepada Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan semua para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini Tuhan. Engkau terus layakkan kami untuk bisa melayani Engkau Allah yang kudus. Sehingga semua pelayanan kami itu hanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah minggu yang kudus ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya sangat bersuka cita boleh bertemu lagi dengan keluarga KU2. Tentunya saudara semua bersuka cita dong hari ini. Boleh lambaikan tangan, saya lihat dong tangan-tangan yang bersuka cita. Lihat kanan kirinya. Sebarkan sukacita saudara dengan menunjukkan senyum terbaik. Boleh kasih salam, boleh kasih fist bump, boleh. Yes. Hari ini kita bersama dengan keluarga Tuhan akan memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di tempat ini, ada amin. Siap berikan segalanya buat Tuhan kita yang terbesar dan termulia, amin. Kasih kemuliaan, kasih sorak-sorai yang dahsyat bagi Yesus. Woo! Katakan, Kau terbesar dan mulia. Semua ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Amin. Memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Amin. Inilah setiap kami Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan, tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Biarlah semua memujimu.
semuanya sama-sama kita katakan. Kau terbesar dan mulia, oh ajaib semua. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yeah, come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah semua memujimu. Katakan sekali lagi. Biarlah semua memujimu. Yeay. Yeay. Mana sorak-sorai dan kemuliaan bagi Yesus. Woo. Yes. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita, betul? Ada amin? Hanya pada Dia satu-satunya kita berharap. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, amin? Yes. Wah. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersih. Are you ready? Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Kita mengatakan lebih sungguh-sungguh, Kaulah Yesus satu-satunya. Come on. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, yeah, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami gak akan sama lagi Tuhan setelah kami mengenal Engkau Tuhan. Karena Kaulah alasan kami, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kau dua bisa lebih keras dari ini buat Tuhan. Katakan Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Come on.
kita, haleluya. Saudara, kemarin saya merenungkan satu buah memori saya. Saya ingat banget dulu ketika saya mau berdoa, saya berpikir, kenapa nggak kita doa sekali aja dalam sebulan. Tuhan penuhi kebutuhan saya dalam sebulan. Kenapa nggak kita berdoa satu kali aja dalam setahun. Tuhan penuhin kebutuhan saya selama 1 tahun. Saya yakin Tuhan mendengar. Tapi satu hal yang Tuhan ingetin, kita perlu Tuhan setiap hari. Kita perlu Tuhan daily. Kita perlu Tuhan dari jam ke jam, dari menit ke menit, bahkan dari detik ke detik. Tuhan kita tahu, Tuhan kita memenuhi setiap kebutuhan kita. Tapi Dia mau kita punya satu hubungan setiap waktu sama Dia. Hari ini mari kita sama-sama kita pejamkan mata kita dan kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Haleluya Yesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kita nyanyikan bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I have made, I will sing of the goodness of God. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hey, Kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berterima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang baru setiap hari Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan yang baru setiap hari Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur Tuhan, menaikkan pujian kami, membawa hati kami Tuhan. Thank you Lord. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Kami bawa semuanya Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai penyembahan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kita bisa membimbingnya, menasehati. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita mulai menghakimi? Artinya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan yang maha besar, yang berkuasa dalam hidup kita. Masa iya kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, kita nggak bisa mengampuni orang lain. Saudara, kelas KOR gelombang 2 akan segera dimulai. Mari bergabung dan bertumbuh bersama. Kelas KOR membership diadakan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 1 diadakan hari Rabu di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR maturity 2 diadakan hari Senin di minggu pertama dan ketiga. Kelas KOR ministry diadakan hari Senin di minggu kedua dan keempat. Dan KOR mission diadakan hari Minggu di minggu yang kedua dan keempat. Kelas KOR ini akan dimulai pada bulan September dan Anda dapat mendaftarkan diri melalui link berikut. Sampai bertemu di kelas KOR. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Ya, maaf. Kita bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk bisa datang hari Minggu ini ke hadirat Tuhan, untuk bisa sama-sama menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk
kita tundukkan kepala sebentar untuk kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk datang menghampiri akan Engkau, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan tiba waktunya kami ingin diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami di dunia ini akan menjadi kehidupan yang tanpa arah jika Engkau tidak berfirman kepada kami. Karena itu Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk jiwa kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam hati kami. Engkau juga bekerja di dalam hamba sebagai pembawa firman Tuhan. Biarlah semua yang hamba sampaikan itu berasal daripada Engkau saja Tuhan Yesus. Engkau juga berkati semua kami Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, baik mikrofon, audio dan semua yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Biarlah semua ini bisa kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, mungkin bulan ini, Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar dari biografi seorang tokoh yang cukup penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan di dalam minggu pertama ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 57 sampai 66. Lukas pasalnya yang pertama ayat 57 sampai 66. Saya ingin kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 57, lalu Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 58, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-66. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita bisa membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ayat 57. Judul perikop itu adalah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 57, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes dan mereka pun heran semuanya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini tadi seperti saya katakan kita akan belajar bersama-sama tentang Yohanes. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang sangat penting, mungkin cukup penting dalam pelayanan Tuhan Yesus, khususnya di awal-awal. Kelahiran Yohanes sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. 700 atau 800 tahun sebelum Yohanes, Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, ya, di dalam Yesaya 40 ayat 3. Lalu kemudian kurang lebih 400 atau 450 tahun sebelum kelahiran Yohanes, Nabi Malaki sudah mengatakan, ya, di dalam Malaki 3 ayat 1 bahwa ada seorang utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Kristus, bagi Sang Mesias itu. Jadi saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis ini bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ya.
terjadi secara hanya mujizat biasa begitu. Tapi ini sesuatu yang punya hubungan dengan sejarah keselamatan. Nah, Zakaria mungkin tidak begitu sadar akan hal itu ya, karena dia mungkin berdoa dan kemudian Tuhan mengabulkan permintaannya dan kita berpikir oh ini mujizat saja seperti biasa. Tapi ini bukan mujizat biasa, ada mujizat yang terhubung dengan sebuah meta narasi atau suatu kisah besar, kisah kosmik yang besar, yaitu penebusan umat manusia dan seluruh alam semesta dari dosa. Jadi kisah Yohanes Pembaptis ini sangat menarik untuk kita bisa melihat. Nah, saudara, hari ini kita akan mencoba merenungkan peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini sebagai semacam refleksi juga bagi kita, bagi kehidupan kita. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis, khususnya peristiwa kelahiran dia. Dan supaya kita juga bisa melihat bagaimana iman kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu juga bisa dikuatkan di situ. Nah, saudara, hal pertama kalau ketika kita bicara tentang, saya beri judul khotbah saya, mungkin bisa dibantu. Judul khotbah saya kasih firman Tuhan pada pagi hari ini, life's purpose atau tujuan hidup atau bisa makna hidup. Nah, dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kita akan melihat bersama-sama tentang atau belajar bersama-sama tentang tujuan hidup ya dari peristiwa ini. Yang pertama yang bisa kita lihat, yang pertama adalah hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah Allah berbicara melalui peristiwa kelahiran. Ya. Di dalam ayat 57 dan 58 dari Nats itu dikatakan, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 58, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mesti agak melihat kepada konteks daripada kisah ini. Nah, konteks dari kisah ini bisa kita lihat di dalam pasal 1 ayat 5 dan 8. Mungkin bisa ditayangkan. Ya, pasal 1 ayat 5 dan 5 sampai 8 gitu ya. Dikatakan di sana bahwa pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lalu dikatakan di situ keduanya adalah benar di hadapan Allah dan menurut segala peraturan dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua orang ini, ya, dua orang atau satu pasangan ini adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka adalah orang yang benar dan hidup sesuai dengan ketetapan Taurat. Artinya semua hukum Taurat ketika dilakukan, ketika diajarkan kepada mereka adalah orang yang benar. Ya, mereka selalu melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat dalam ukuran pada saat itu. Nah, saudara, kemudian di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Jadi ada masalah dari pasangan ini ya, dari kedua orang ini. Jadi masalahnya adalah pertama dikatakan di situ Elisabet mandul dan yang kedua mereka sudah lanjut usia. Jadi ada dua masalah yang mereka hadapi kalau mereka punya anak. Ya, mereka sudah Elisabetnya mandul dan keduanya sudah lanjut usia. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks atau cara berpikir orang Yahudi abad pertama, mereka akan selalu menghubungkan kelahiran atau anak itu dengan berkat yang Tuhan titipkan kepada mereka. Dan adalah fakta yang agak bertentangan sepertinya ketika seorang imam itu dia tidak dikaruniai anak. Ya. Kenapa? Karena seorang imam adalah dia dipercaya ya, oleh Tuhan untuk memimpin atau mengatur jalannya ibadah atau mewakili umat menghadap Tuhan. Tapi dan dia juga seringkali menyampaikan doa-doa ya, doa-doa syafaat biasanya dititipkan kepada imam dan kemudian imam itu dia masuk ke Bait Allah untuk menyampaikan doa ya, disebut dengan bisa tefilah halef
Jadi menyampaikan doa-doa yang mewakili umat Tuhan kepada Allah. Nah, persoalannya adalah mungkin di antara jemaat-jemaat itu, umat Tuhan pada saat itu, mereka juga menitipkan persoalan-persoalan mereka yang berat. Tapi imam ini sendiri ketika dia menaikkan doa kepada Tuhan, mungkin orang berpikir, imam ini sendiri mungkin pergumulan hidupnya tidak terjawab oleh Tuhan. Dia tidak punya anak. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Dia melakukan segala ketetapan Tuhan, tapi dia tidak punya anak. Dan saudara, kredibilitas dari Sakaria pada saat itu mungkin pada saat itu kalau kita lihat cara berpikir orang pada saat itu mungkin dipertanyakan sebagai imam. Mungkin dipertanyakan sebagai imam. Bagaimana dia mengantarkan doa-doa syafaat ke hadapan Tuhan. Tapi dia sendiri, pergumulan dia sendiri tidak terjawab. Dan itu mungkin disimpan dalam hatinya. Mungkin orang berbicara banyak dan itu disimpan dalam hatinya. Dan saudara, kalau saudara baca dari konteks Alkitab, tidak punya anak di abad pertama, itu sesuatu yang sebenarnya tidak dihubungkan dengan dosa. Tapi dihubungkan dengan kepercayaan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak mempercayakan seorang anak kepada dia. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat menekan dia. Ya, sangat menekan dia. Karena memang dalam tradisi orang Yahudi, mereka percaya bahwa tujuan pernikahan yang paling salah satunya adalah prokreasi. Ya. Maka Allah memberkati mereka dan berkata, beranak, cuculah, bertambah, banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi kreasi, prokreasi, kelahiran seorang anak itu bagian penting dari pernikahan. Bayangkan kalau seorang atau pasangan, satu pasangan tidak bisa melahirkan anak, bagi orang Yahudi ada masalah serius dengan tugas penciptaan yang diberikan pada Kejadian pasal 1 ayat 28 itu. Jadi itu mungkin membebani hidupnya Sakaria. Dan kemudian dia berdoa. Tapi menarik pada ayat yang ke-57 dikatakan di situ, ketika dia mengandung, kemudian dia melahirkan, lalu kemudian ketika tetangga-tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, dikatakan maka bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Jadi sanak saudara dan tetangganya ini tahu kehidupan daripada Sakaria dan Elisabeth ini. Mereka tahu betul kehidupan mereka. Mereka tahu mereka orang yang saleh. Mereka tahu mereka orang yang taat beragama. Mereka tahu mereka orang yang baik. Tapi mungkin ada dalam hati mereka pertanyaan, mengapa Tuhan tidak tolong mereka? Nah, saudara pun menghadapi hal yang sama sebagai seorang Kristen. Kita taat beragama, kita rajin bergereja. Kita rajin ikut persekutuan, kita punya sarung kita. Tapi ada masalah, tidak harus masalahnya adalah tidak punya anak. Ya. Meskipun itu juga bisa menjadi masalah bagi beberapa orang. Tapi mungkin ada hal atau mungkin ada peristiwa yang orang kemudian bertanya, kenapa dia bisa mengalami hal seperti itu? Bukankah dia adalah orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang baik? Dan hal itu disimpan di dalam hati Sakaria. Lalu kemudian ketika anak itu lahir, dikatakan bahwa lalu mereka semua bersuka cita. Jadi ternyata pertanyaan yang ada dalam batin mereka itu terjawab. Bahwa ternyata Tuhan memberkati dia. Nah saudara, saya kira ini pelajaran penting bagi kita sebagai seorang Kristen. Kadang-kadang ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu mengapa terjadi. Kita menduga bahwa hal-hal itu hanya terjadi bagi orang yang tidak percaya. Tapi faktanya dalam dunia yang sudah jatuh ini, kita pun mengalami hal yang sama. Kita mengalami hal yang menyakitkan bagi kita. Kita mengalami hal yang kita bahkan bertanya, Tuhan, mengapa kita mengalami ini? Mengapa kita mengalami ini? Dan bukan saja kita mungkin pernah mendengar orang lain bicara itu kepada kita. Dan karena itu kita bergumul.
kita bergumul. Tidak ada yang tahu, hanya kita aja yang tahu. Dan itu pun yang dialami oleh Sakaria dan Elisabet. Mereka bergumul. Ya. Pertanyaan-pertanyaan dari tetangga mungkin tidak diucapkan kepada mereka, tapi mereka tahu itu ditanyakan oleh mereka. Dan mereka bergumul dengan itu. Karena itu ada satu istilah dalam tradisi Yahudi, ya, pepatah Yahudi. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, next. Ya, dia bilang ya, dua yang tidak terdengar dari suara kita, tapi dari hati kita. Ya. Tefila lonisima bakoli, ela bakoli lev. Doa yang tidak terdengar dari suara. Doa tidak terdengar dari suara. Maksudnya doa tidak terdengar dari suara kita. Tapi doa ela bakoli lev. Tapi doa itu terdengar dari hati kita. Artinya apa? Artinya kita mungkin tidak mendoakan itu, atau mungkin kita mendoakan itu, tapi doa yang sesungguhnya itu yang ada dalam hati kita. Saudara, mungkin pada saat kita berdoa dengan keluarga kita punya masalah keuangan misalnya, ya. Anak kita mau studi di mana kita nggak tahu. Kita berdoa, kita mengucapkan, oh Tuhan Engkau pasti memberkati. Tapi ada hati kita, di dalam hati kecil kita, ya. Itu kemudian bertanya, apakah betul, ya. Tuhan, apakah betul Engkau akan menyertai aku? Itu yang dimaksud dengan ela bakoli lev. Doa dalam hati kita. Itu apakah betul Tuhan? Kita mungkin, oh Tuhan Engkau pasti, Allah yang memberkati pasti. Tapi hati kita mungkin menjerit yang berbeda. Dan saudara, semua orang Kristen, saya percaya, kita pasti mengalami peristiwa itu. Orang Yahudi menyebutnya ela bakoli lev. Doa di dalam hati, bukan doa yang disuarakan. Kalau doa disuarakan, biasa kita mulai agak berusaha tegar, berusaha kuat, berusaha, oh Tuhan pasti memberkati. Tapi di dalam hati, itu kadang-kadang yang benar. Makanya orang Yahudi bilang doa yang sejati bukan yang diucapkan, tapi yang ada yang diteriakkan dalam hati kita. Dan Sakaria dan Elisabet, mereka menggumuli hal itu. Ada di dalam hati mereka. Karena itu saudara, peristiwa kelahiran Yohanes itu merupakan peristiwa di mana Allah berbicara kepada mereka. Ya. Bahkan saya akan bisa katakan bahwa setiap kali peristiwa kelahiran itu Tuhan berbicara kepada kita. Kepada Yohanes, ya, kepada keluarga Yohanes, ya, kepada Sakaria dan Elisabet, Tuhan berbicara apa? Tuhan bicara tentang penyertaan dia. Tuhan bicara bahwa dia mendengarkan doa-doa daripada Sakaria dan Elisabet. Tuhan mendengarkan apa yang ada dalam batin mereka. Doa yang tidak terucapkan, tapi doa yang ada dalam batin. Bahkan kita kadang-kadang kita ada masalah, kita nggak tahu kita mesti ngomong apa. Itu ada dalam hati kita, doa yang dibisikin dalam hati kita. Kita nggak tahu mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba Tuhan datang dan Tuhan kasih jawaban doa itu. Peristiwa kelahiran Yohanes itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa kalau ada doa-doa yang ada dalam hati kita, doa-doa yang ada yang tidak terucapkan oleh mulut kita. Orang Yahudi bilang tefillah halef, dalam hati kita, tidak diucapkan dalam mulut kita. Itu Tuhan dengarkan. Amin saudara, Tuhan dengarkan. Saya nggak tahu saudara punya keraguan. Kadang-kadang doa itu mungkin kita tidak sadari juga, kita nggak sadari. Tiba-tiba waktu muncul bahwa kita, betul saya tuh sebenarnya pingin itu. Saya tuh gak pernah ngomong ke siapa-siapa, saya pingin itu. Tapi saya gak pernah bicara, tiba-tiba Tuhan kasih kepada kita. Dan karena itu peristiwa kelahiran Yohanes, kita belajar tentang penyertaan Tuhan. Allah yang mendengarkan doa-doa yang dalam hati kita. Allah yang mendengarkan doa jeritan-jeritan kita dalam hati kita. Saudara, sebagai orang Kristen kita tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada begitu kejahatan, ada begitu hal yang tidak menyakitkan, ada begitu hal yang tidak menyenangkan, ada begitu hal yang menyakitkan kita. Dan kadang-kadang sebagai orang Kristen kita menjerit. Dan Tuhan mendengarkan itu. Tuhan mendengarkan
jeritan-jeritan dalam hati kita. Itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui kelahiran. Kepada siapa? Kepada Sakaria dan juga kepada Elisabet. Tuhan berbicara kepada mereka. Lalu yang kedua, Tuhan juga berbicara kepada sanak saudara dan tetangganya. Saudara, kadang-kadang peristiwa yang terjadi kepada kita mungkin bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Atau juga kadang-kadang, apa yang terjadi kepada orang lain? Kenapa sih dia itu kan orang baik? Kenapa sih hidupnya susah sekali gitu? Karena pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati kita juga. Dan karena itu dikatakan di situ bahwa mereka bersuka cita karena Allah menunjukkan rahmat-Nya. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kalau kita punya masalah, maka pertanyaan imannya tentang penyertaan Allah adalah kepada kita. Kadang-kadang enggak juga, saudara. Kadang-kadang penderitaan orang lain itu menjadi pertanyaan iman bagi kita. Mengapa orang Kristen yang baik-baik bisa mengalami hal seperti itu? Itu menjadi pertanyaan iman juga bagi kita. Dan karena itu saudara, kita melihat bahwa Tuhan di sini berbicara melalui peristiwa kelahiran, bukan hanya bagi orang tua daripada Yohanes Pembaptis, Sakaria dan Elisabet, tapi Tuhan juga berbicara kepada sanak saudaranya tentang penyertaan Tuhan. Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam hati mereka sebagai seorang percaya. Nah saudara, saya percaya bahwa setiap kali Tuhan berbicara, setiap kali proses kelahiran, itu pasti Tuhan berbicara kepada kita. Dalam setiap proses kelahiran, pasti Tuhan berbicara kepada kita. Nah saudara, ketika kita mengunjungi ya saudara kita atau anggota keluarga kita atau teman kita atau anggota gereja yang sedang melahirkan. Biasa waktu kita datang ya kita ngobrol, kira-kira apa yang diceritakan saudara? Kita bisa menceritakan, wah dulu waktu saya melahirkan dia, waktu saya punya, saya bergumul ya. Saya berdoa lama untuk dia, untuk anak ini, tiba-tiba Tuhan kasih anugerah dan sebagainya dan dia lahir ya. Atau wah dulu saya tuh bingung ya, waktu anak ini lahir gak punya uang, belum punya pendapatan tetap dan sebagainya, tiba-tiba Tuhan izinkan anak ini lahir dan puji Tuhan ya. Puji Tuhan anak ini boleh lahir. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika kita datang, kita berkunjung dan orang mulai cerita tentang pengalaman-pengalaman bagaimana proses kelahiran ini ada semacam peristiwa iman di situ. Nah, saya percaya bahwa peristiwa kelahiran itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ini bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Karena kita sedang mendatangkan kehidupan ke dalam dunia. Dan karena itu seringkali waktu kita mendengarkan teman-teman kita, mereka bercerita tentang perjalanan iman mereka di dalam Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa setiap peristiwa kelahiran, di balik setiap peristiwa kelahiran, pasti ada perjalanan iman seseorang. Saya nggak tahu bagaimana saudara, tapi setiap kali saya mendengar teman-teman melahirkan, mereka cerita tentang bagaimana entah proses bersalin, entah proses keuangan ketika mau mungkin ada operasi dan sebagainya. Lalu kemudian bagaimana pada saat bersalin mungkin ada masalah medis dan sebagainya. Upayakan kita mendengar kisah itu, bukan hanya sebagai kisah perjalanan hidup dia. Tapi kisah itu adalah cara Tuhan berbicara bukan hanya kepada dia, tapi juga kepada siapa? Kepada kita. Karena Tuhan berbicara melalui peristiwa itu, bukan hanya kepada Elisabet dan Sakaria, tapi Tuhan juga berbicara itu kepada tetangga dan saudara-saudaranya. Dan saudara nanti akan lihat ya, peristiwa itu sebenarnya bukan hanya buat mereka, bahkan kabar itu akan tersiar di pegunungan. Dan itu akan menjadi momentum yang tepat di mana Mesias akan lahir. Jadi peristiwa kelahiran Yohanes yang luar biasa, itu menjadi suara Tuhan untuk menyadarkan orang Yahudi akan peristiwa yang akan besar yang akan menyusulnya. Kalau saya kembali kepada
kehidupan kita. Demikian juga kita. Saudara, setiap kali peristiwa kelahiran, ada momen di mana Tuhan bicara, ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kita. Saya ingat peristiwa kelahiran anak saya. Saudara, anak saya pada saat dia lahir, saya kira sebagian dari saudara mungkin sudah tahu. Jadi hari terakhir dari waktu istri saya besoknya mau bersalin ya, hari ini ambil cuti, lalu kemudian di rumah, lalu saya ngajar di sekolah, tiba-tiba dapat telepon kalau rumah kami kerampokan. Dan istri saya kemudian ya beritahu saya gitu, saya pulang. Waktu saya pulang, istri saya dalam hamil besar dan dia mandi darah, dipukul oleh perampok, mandi darah. Lalu saya dengan teman-teman, kami bawa ke rumah sakit ya, ke Immanuel. Di sana Bapak Ibu dikasih penanganan ya, akhirnya pulih dan belum pulih, tapi sudah bisa dijahit bayinya juga, nggak apa-apa begitu. Dan kemudian keluarga kami dari Solo datang, karena saya dan istri saya kami ke sini hanya karena kami melayani di gereja, kami tidak punya keluarga di sini. Dan alasan kami ke sini ya karena kami melayani Tuhan, bukan karena kami ikut keluarga, bukan. Tapi kami melayani Tuhan di gereja ini, makanya kami di sini. Kami tidak punya keluarga di sini. Dan pada saat itu keluarga kami datang dari Solo, udah bilang udah nggak ada orang di sini, kamu pulang ke Solo. Nanti di Solo kamu akan ada banyak keluarga di Solo. Lalu waktu kami mau bawa dia, saya mau bawa istri saya ke Solo. Diperiksa, saudara. Diperiksa kesehatan dari, diizinkan oleh dokter, tapi catatannya harus diperiksa dulu kondisinya. Waktu diperiksa, denyut jantung istri saya dan denyut jantung anak saya. Denyut jantung istri saya itu normal, ya. Sedangkan denyut jantung anak saya tuh nggak normal. Dia garis begitu, lalu denyutnya ceklek, jaraknya jauh. Pada saat itu saya karena saya belum begitu tahu, lalu saya tanya ke ada mahasiswa koas di situ, ini kenapa ada bunyi begitu. Lalu waktu dia lihat, wah, langsung dia lari panik, wah ini jantungnya enggak, akhirnya dibawa langsung ke ruang operasi untuk dioperasi. Pada saat ada di ruang operasi, saya duduk di ruang tunggu di situ. Yang saya ingat itu peristiwa waktu saya kecil. Waktu saya kecil ibu saya bilang begini, nak, waktu kamu kecil, kamu tuh udah mau mati. Kita tinggal di Wai itu satu desa yang sangat jauh. Lalu kamu tuh panas tinggi, udah mau mati, udah nggak bisa, udah nggak ada dokter di situ, dokter jauh sekali, nggak ada kendaraan malam itu. Dan kemudian mama saya bilang, lalu mami berdoa, Tuhan, kalau anak ini selamat, aku serahkan dia jadi hamba Tuhan. Itu natsar ibu saya, dia tidak sampaikan itu pada saat saya masih sekolah gitu. Pada saat saya ambil keputusan untuk jadi pendeta baru dia ceritakan kisah itu. Waktu saya dengar kisah itu menjadi suplemen bagi iman saya. Dan saya bilang, Tuhan, ya, tentu saya tidak bilang bahwa dia akan jadi hamba Tuhan, tapi saya bilang, Tuhan, ya Engkau pernah menolong hamba, tolonglah anak hamba. Dan saudara, tidak lama kemudian itu kan waktu operasi kan lampunya nyala gitu ya, lalu pintu dibuka, anak saya keluar. Ya. Saudara, waktu saya ceritakan kisah ini, saya tidak ceritakan kisah ini bagaimana Allah bicara kepada saya melalui peristiwa itu. Tapi kisah ini juga menjadi cara Allah berbicara bagi saudara secara personal. Karena itu setiap kali saudara datang ke teman-teman, ke keluarga yang baru melahirkan, mereka cerita tentang peristiwa iman mereka, perjalanan iman mereka. Bagaimana Tuhan menjaga, Tuhan memberi, mereka bergumul bertahun-tahun Tuhan memberi. Saudara, jangan dengar kisah itu sebagai kisah pengantar tidur. Itu bukan kisah biasa.
itu kisah perjalanan hidup yang melaluinya Tuhan bicara kepada kita secara personal. Secara personal. Nah, saudara dengar itu tanya, apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Kadang-kadang waktu kita dengar itu tanpa sadar ya, kita bilang Tuhan itu baik. Amin saudara? Tuhan itu baik. Orang ini bergumul lama tapi kemudian ini Tuhan itu baik. Itu menjadi suplemen buat iman kita. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang serupa, kita pun mendapatkan atau kita mengingat peristiwa-peristiwa. Setiap kali saya mendapatkan ada teman atau jemaat ngobrol tentang kesulitan yang dialami, kadang-kadang saya langsung ingat dengan peristiwa yang serupa, bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan itu kadang-kadang saya cerita, oh ya dulu pernah juga, tapi ya kita berdoalah ya, supaya Tuhan bisa menolong dan sebagainya. Jadi saudara, kisah-kisah itu seringkali menjadi suplemen bagi kita. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus punya hati yang terbuka untuk mendengarkan Tuhan berbicara melalui setiap peristiwa, baik peristiwa kita maupun peristiwa di sekeliling kita. Orang Kristen yang peka terhadap suara Tuhan, dia akan terbuka untuk mendengarkan bagaimana Tuhan bicara melalui peristiwa terhadap hidupnya maupun peristiwa di sekeliling kita. Dan itu menjadi sebuah cara bagaimana Tuhan bisa menumbuhkan iman kita. Itu hal yang pertama. Jadi yang pertama, Allah berbicara melalui proses kelahiran. Yang kedua, tujuan hidup. Mungkin bisa tujuan hidup kita hanya di dalam Kristus. Saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca itu, kelahiran Lukas 1 itu. Kalau kita lihat kisah itu, mungkin kita akan bertanya apa hubungannya dengan Kristus? Apa hubungan peristiwa itu dengan Kristus? Nah, saudara, kalau saudara lihat di sana, pada saat Yohanes ingin dinamakan sesuai dengan nama ayahnya, ya Zakaria, itu ada istiadat pada saat itu. Lalu kemudian ibunya bilang tidak, dia harus dinamai Yohanes. Lalu dikatakan di situ bahwa ya tidak ada keluarga kita nama gitu. Bukan berarti bahwa orang Yahudi tidak ada namanya gitu. Itu namanya Yohanes itu memang kalau kita dalam perjanjian lama tidak ada nama Yohanes. Ya, karena perjanjian lama diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Tapi ada namanya seperti itu, Yohanan. Ya. Yohanes itu kan dari bahasa Ibrani Yohanan, bahasa Yunaninya Yohanes. Yohanan itu artinya Tuhan, Yahweh. Yohanan itu artinya Allah itu bermurah hati. Ya, Allah itu bermurah hati kepada kita. Jadi ketika Yohanes ingin dinamakan sesuai dengan nama ayahnya, kemudian diingatkan bahwa jangan, ya, namanya harus Yohanes. Nah saudara, dari nama Yohanes ini sebenarnya itu sudah menegaskan tentang apa yang akan Yohanes lakukan selama dia hidup. Dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Karena itu saudara, ketika kita membaca bagian yang ke-60 ayat 66 itu ya, dikatakan di situ 65 ya, ketika kelahiran, dalam proses kelahirannya juga mujizat ya, dia mandul dan sudah tua tapi Tuhan kasih anugerah. Dan bukan cuma itu, pada saat dia mau lahir disebutkan namanya Zakaria tuh papanya masih tidak bisa bicara, masih bisu itu ya. Dan setelah dia sebut Yohanes, tiba-tiba dikatakan di situ bahwa terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Artinya dia bisa bicara pada saat itu. Lalu ayat 65 dan 66 berkata bahwa maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Mereka mulai takut. Ini apa ini? Peristiwa model apa ini? Dan kemudian dikatakan dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur dan orang membicarakan itu. Di seluruh pegunungan Yudea dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah saudara, peristiwa kelahiran Yohanes itu menjadi dentuman awal yang mengagetkan seluruh orang Yudea bahwa akan ada peristiwa besar yang akan menyusul. Dan karena itu kalau saudara membaca ketika Yohanes bilang, dia yang datang nanti lebih besar daripada aku. Saudara tahu arti makna kenapa Yohanes harus dilahirkan dengan cara seperti itu.
Jadi peristiwa Yohanes lahir melalui mujizat ya, kemudian namanya orang ibunya, ayahnya juga tidak bisa bicara dan bisu, dan pada saat dia bisa ngomong kemudian baru terlepas dan sebagainya. Untuk apa semua peristiwa itu? Itu boleh saya katakan sebagai dentuman awal yang mengagetkan semua orang Yudea akan peristiwa besar yang akan menyusul. Karena itu kalau saudara baca dalam kisah-kisah selanjutnya, Yohanes akan bilang, dia yang datang kemudian itu lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia bicara tentang siapa? Tentang Kristus. Jadi Yohanes, kelahiran Yohanes yang luar biasa itu bukan di dalam diri Yohanes sendiri. Tapi itu berkaitan hanya dengan Kristus. Jadi kehidupan Yohanes yang luar biasa, itu luar biasa karena dikaitkan dengan Kristus. Kalau Kristus tidak akan lahir pada saat itu, Yohanes tidak akan lahir dengan peristiwa-peristiwa yang hebat seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama yang bisa kita lihat bahwa semua manusia itu punya tujuan dalam hidup mereka. Ketika Yohanes dinamakan Yohanes, itu karena ada makna yang ingin Tuhan sampaikan. Karena dia akan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dan karena itu, saudara, hidup kita, tujuan hidup kita, itu sudah ada ketika kita lahir di dalam dunia. Mungkin saudara akan berkata, tapi waktu saya lahir, orang tua saya tidak merencanakan. Ya. Tiba-tiba saya lahir, bahkan ada yang mungkin mau digugurkan dan sebagainya. Saudara, ketika Tuhan sudah mengizinkan saudara ada di dunia ini, lahir dalam dunia ini, maka ada tujuan yang menyertai kehidupan kita. Ada tujuan, bukan suatu kebetulan kita ada dalam dunia ini. Dan tujuan kita, tujuan hidup kita tidak ditentukan dari perencanaan orang tua kita. Orang tua kita merencanakan atau tidak. Atau tentang kegagalan-kegagalan kita. Kita gagal atau berhasil, itu tidak menentukan tujuan hidup kita. Atau jumlah orang yang mengasihi kita. Nah, saya semakin banyak dikasih, semakin bermakna. Enggak. Tujuan hidup kita ditentukan sejak awal kita lahir ke dalam dunia. Makna hidup kita ditentukan sejak awal kita lahir dalam kehidupan kita. Berapa harta yang kita kumpulkan, itu tidak menentukan tujuan kita atau makna hidup kita. Atau jumlah warisan akan kita tinggalkan, penghargaan yang orang lain berikan kepada kita, tingkat pendidikan yang kita, itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah ketika kita lahir Tuhan sudah memberikan tujuan itu dalam hidup kita. Tapi mungkin pertanyaannya, lalu mengapa tidak semua orang hidup dalam tujuan? Mengapa tidak semua orang hidup dalam tujuan? Ada hidupnya rusak dan sebagainya. Ada hidupnya dia habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna dan sebagainya. Karena makna dan tujuan hidup yang sejati itu hanya ditemukan ketika kita terhubung dengan Kristus. Ketika kita lahir kita sudah punya tujuan. Tapi kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, ingat bahwa dosa yang disebabkan oleh Adam itu akan menghancurkan kita. Itu akan merusak kita. Dan karena itu satu-satunya membuat hidup kita bermakna kalau kita terhubung dengan Kristus itu sendiri. Jadi tujuan hidup kita ditentukan seberapa jauh kita berhubungan dengan Kristus. Tujuan hidup kita sekali lagi ditentukan dengan seberapa jauh kita berhubungan dengan Kristus. Semakin jauh kita berhubungan dengan Kristus, semakin rusak hidup kita, semakin tidak bermakna hidup kita. Mengapa tanpa Yesus hidup kita tidak bermakna? Pertama, tanpa Kristus semua kita sedang menuju kebinasaan. Itu pasti. Saudara kerja sampai kumpul uang sebanyak-banyaknya, saudara kumpulkan warisan sebanyak-banyaknya, saudara kuliah sampai setinggi-tingginya, tujuan hidup saudara hanyalah kehancuran tanpa Kristus. Tanpa Kristus. Tujuan hidup kita hanyalah kehancuran. Nah, tanpa Kristus kehidupan kita hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Ingat bahwa kita lahir ke dalam dunia, dosa yang sudah mencemari Adam itu kemudian diturunkan kepada kita. Turun kepada kita. Waktu kita lahir kita tidak usah diajari berbohong, kita otomatis bisa berbohong. Waktu kita lahir kita tidak usah diajari berkata-kata kasar, ya. Kita dengar orang kita langsung bisa,
Otomatis. Kenapa? Karena ada dosa di dalam hati kita. Kalau kita tidak terhubung dengan Kristus, dosa dalam hidup kita itu akan menghancurkan kita. Akan merusak hidup kita. Dan karena itu Kristus menjadi sangat penting bagi hidup kita. Kehebatan Yohanes tidak terletak kepada diri Yohanes atau peristiwa kelahiran dia. Kehebatan Yohanes terletak pada tokoh yang akan disambut oleh dia, yang dipersiapkan kedatangannya oleh dia. Semakin hubungan kita dekat dengan Kristus, maka kehidupan kita akan semakin bermakna. Tanpa Kristus, kehidupan kita akan dihancurkan oleh kedagingan kita. Kita akan hidup dalam hawa nafsu kita. Kita akan hidup dalam kedagingan kita. Dalam apa yang kita anggap baik, kita akan rusak oleh itu. Tanpa Kristus tidak ada makna dalam kelahiran, tidak ada makna dalam kematian, tidak ada makna dalam pernikahan. Hanya terhubung dengan Kristus, kita bisa hidup dengan baik, kita bisa hidup dengan bermakna, kita bisa hidup dengan tujuan. Saudara, kalau saudara baca hari-hari ini, saudara dengar mungkin di YouTube atau di Instagram atau di media sosial yang lain, saudara lihat ketika negara-negara barat, mereka memutuskan bahwa mereka akan menjadi negara sekuler. Dan mereka memutuskan semua pengaruh agama, terutama Kristen, di dalam sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Dan ruang-ruang publik diputuskan. Saudara lihat apa yang terjadi. Hari-hari ini kalau saudara lihat ada parade-parade LGBT di mana-mana. Laki-laki berdandan laki-laki gemuk, berdandan perempuan, pakai pakaian perempuan, jalan di tengah jalan. Ada perempuan tiba-tiba karena disuntik terus muncul jambang, dan kegilaan seperti itu terjadi ketika orang lepas dari Kristus. Itu contoh ekstrim daripada kehidupan yang terputus dari Kristus. Mereka memutuskan untuk kami tidak mau lagi bicara tentang Kristus, kami tidak mau lagi bicara tentang Injil. Dan memang hari-hari ini dari Barna Institute, Barna salah satu penelitian, kalau di Indonesia bilangan Research Center itu, mereka bilang ada 59% dari anak muda yang kemudian mereka pergi meninggalkan gereja dan tidak lagi mau kembali ke gereja. Dan ketika jumlahnya semakin banyak, jumlah orang yang tidak terhubung dengan Kristus semakin banyak, maka yang muncul di permukaan, yang tadi saya bilang kegilaan-kegilaan seperti itu muncul di permukaan. Kehidupan tanpa Kristus itu akan membawa kita ke dalam hal-hal yang seperti itu. Kehidupan yang kita tidak bisa bayangkan sebelumnya, kehancuran yang luar biasa. Itu yang terjadi. Dan karena itu saudara, kehidupan kita harus terhubung dengan Kristus. Sebagai orang Kristen mungkin kita berkata saya sudah terhubung dengan Kristus, betul. Tapi kehidupan kita harus terus didalami dalam Kristus. Belajar kehidupan Kristus, hidup di dalam Kristus, taat firman-Nya, hidup bersamanya, tunduk pada bimbingannya. Aktifkan kemampuan saudara untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dengan renungan, saat teduh. Tanyakan apa yang Tuhan ajarkan dari renungan ini. Tuliskan itu. Belajar supaya saudara hidup, saudara hati nurani saudara dibaharui oleh firman. Dengarkan Tuhan berbicara setiap hari melalui renungan-renungan pagi. Itu akan membantu saudara untuk semakin dibentuk oleh Kristus. Dan itulah yang membuat tujuan hidup kita menjadi bermakna. Kita menjadi hidup yang bermakna hanya di dalam Kristus. Amin. Saudara, jadi ada dua hal yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Pertama, Allah bicara melalui kelahiran. Dalam semua peristiwa Allah telah bicara melalui peristiwa kelahiran kita. Dan tujuan hidup yang sejati itu hanya ada ketika kita terhubung dengan Kristus. Melalui apa ya? Melalui firman, melalui ibadah, melalui saat teduh, melalui kehidupan yang setiap hari diasah oleh firman. Itu akan membuat kita terhubung dengan Kristus. Tanpa itu, maka kita akan dihancurkan oleh keinginan-keinginan kita. Kita akan dihancurkan oleh dosa-dosa kita. Hanya di dalam Kristus kita bisa berpikir jernih. Kita bisa melihat kehidupan dengan lebih jelas, saudara. Saya undang para pemain musik bisa membantu saya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Saya ingin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini, saudara. Saudara,
Tuhan berbicara setiap hari dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Tadi lagu tadi sangat baik mengungkapkan itu. Kita hidup hanya di dalam kebaikan Tuhan. Tanpa kebaikan Tuhan, kehidupan kita tidak bermakna. Tanpa kebaikan Tuhan. Persoalannya kadang-kadang kita menjadi tuli terhadap kebaikan itu. Kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan melalui peristiwa-peristiwa kita. Kenapa? Karena kita tidak membiasakan hati kita untuk terhubung dengan Tuhan. Firman hari ini mengajak kita untuk mari kita merenungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bicara tentang kebaikannya di dalam hidup kita. Amin. Silakan. Haleluya Yesus. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Tuhan, kami tahu kami hidup hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Di luar Engkau ya Kristus, kami hancur oleh dosa-dosa kami. Kehidupan kami tak bermakna selain mengarah kepada kematian abadi. Tapi di dalam Engkau kami hidup, kami bernafas, kami bertumbuh. Itu hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan Engkau berbicara dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah terlepas dari hidup kami. Dan ajar kami untuk mengerti bahwa meskipun ada begitu banyak hal yang tidak terjawab saat ini, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Dan Engkau tetap mengarahkan kami kepada tujuan yang abadi, yaitu hidup bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk menghormatinya Tuhan. Ajar kami untuk menghargainya Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang bermakna di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga buat semua, kami berdoa hari ini buat semua jemaat Tuhan. Semua kami yang hari ini ada hal-hal yang mengganjal hati kami. Ada banyak pertanyaan tentang iman kami ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tak terjelaskan dalam hidup kami. Ada jeritan-jeritan dalam hati kami yang tak terungkapkan lewat lidah bibir kami. Dan jeritan-jeritan itu lama dalam hati kami. Kami simpan sendiri dan Engkau yang tahu Tuhan. Hamba berdoa, biar damai sejahtera Allah turun dalam hidup kami. Kasih setia Allah turun dalam hidup kami. Sehingga meskipun kami tidak bisa mengerti secara jelas apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami, tapi karena kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, itu membuat kami memiliki harapan di tengah-tengah situasi yang tidak terlihat jelas dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ini menjadi kekuatan bagi kami, ini menguatkan kami, sehingga semua kami bisa terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan dan bersyukur buat firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak dan Ibu Gembala saat ini sedang berada di Manado ya, sedang keluarga besar. Kita tetap berdoa buat seluruh keluarga besar yang sedang berada di sana, juga pelayanan Bapak Gembala di sana. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu besok pagi ya, seperti biasa setiap hari Senin pagi dan juga tentu Sabtu jam 5 sampai jam 6 ada doa pagi ya, bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin belum pernah join, diundang untuk bisa join di doa pagi. Kemudian hari Selasa itu ada kebaktian kaum pria jam 6 sore. Jadi kaum pria yang juga belum pernah hadir atau mungkin sudah lama tidak hadir ya. Jadi onsite sudah berjalan cukup lama, kami undang. Kemudian hari Jumat itu kaum wanita pukul 4 sore juga diundang buat kaum wanita untuk hadir di kegiatan-kegiatan yang diadakan di setiap minggu ya. Saya undang semua untuk kembali bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik, teramat baik buat kami. Pagi hari ini kami kembali diingatkan Tuhan bahwa keberadaan kami dalam dunia ini memiliki satu tujuan yang jelas. Tuhan yang sudah menciptakan kami, yang sudah menempatkan kami di dalam dunia ini. Tuhan punya rencana yang indah. Biar Bapak pada pagi hari ini setiap kami boleh menyadari bahwa kehidupan kami
hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar kami semua boleh menyandarkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, kami bersyukur sekali lagi untuk pagi hari ini. Kami juga mau tetap berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala beserta segenap keluarga besar yang dalam beberapa hari ke depan akan kembali ke kota Bandung. Tuhan tetap menyertai perjalanan mereka semua, baik di udara, di darat, dimanapun Tuhan. Terima dalam pelayanan yang dilakukan, Tuhan buat supaya boleh menjadi berkat pada saat ini ketika sedang melayani di Manado. Kami bersyukur Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan negara Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tempat di mana Tuhan menempatkan kami semua, negeri yang subur makmur. Bapak, kami percaya dalam tahun-tahun politik yang semakin hari semakin memanas, kami tetap percaya Tuhan, untuk masa depan negara kami Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang sekarang sedang berjalan, Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama dengan segenap jajaran Kabinet Indonesia Maju kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka boleh memerintah negara ini di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia di atas kesejahteraan golongan, kelompok atau pribadi masing-masing Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, supaya Tuhan juga pakai mereka untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya melalui mereka ada banyak jiwa juga boleh dimenangkan bagi kerajaan sorga. Bapak, kami serahkan sekali lagi untuk presiden yang akan dipilih pada tahun yang akan datang, tahun 2024. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Dia yang takut akan Tuhan, Tuhan akan jadikan menjadi pemimpin di negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah Tuhan ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kami. Jauhkan daripada segala yang jahat, jauhkan daripada segala mara bahaya, biar kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, dengan tidak kurang satu apa. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan, kejayaan, dan kekayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.
kita bisa membimbingnya, menasehati. Bagaimana kita bisa menasehati kalau kita mulai menghakimi? Artinya kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan yang maha besar, yang berkuasa dalam hidup kita. Masa iya kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, kita nggak bisa mengampuni orang lain.